Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam hidup ada kalanya langkah terasa ringan, jalan tampak lapang, dan hati penuh harapan. Namun tidak jarang pula ada saat-saat di mana kita seperti berjalan di atas bara, tertatih menahan luka, dan bingung mencari arah di tengah gelapnya takdir yang belum kita pahami. Kita bukan robot yang tak punya rasa, bukan pula malaikat yang tak pernah salah. Kita manusia yang diberi hati untuk merasa, diberi pikiran untuk mencari makna, dan diberi iman agar tetap percaya saat segalanya terasa tak masuk akal. Dunia ini sering membuat kita merasa kecil, tak berdaya, dan tak diperdulikan. Tetapi sungguh siapapun kita di hadapan Allah, sesungguhnya kita sangat berharga. Setiap langkah, setiap tetes air mata, setiap doa yang terucap dalam diri, semuanya tercatat. Tak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Takdir Allah memang misteri. Tidak semua bisa dijelaskan hari ini. Terkadang kita hanya bisa menangis dalam sepi, bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini?" Namun ketahuilah, justru di sanalah ujian iman itu berada. Percaya meski tak melihat, dan yakin meski belum paham. Hidup ini bukan tentang mengerti semua yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita tetap melangkah, tetap berprasangka baik kepada Allah, dan tetap membawa harapan meski hanya sebesar biji zarrah. Kita sering berharap jalan yang lurus dan mulus, tapi Allah lebih tahu bahwa kadang jalan berliku-liku adalah satu-satunya jalan agar kita tak tersesat. Dalam kelok hidup ada pelajaran, ada penguatan, ada juga penyucian jiwa. Maka jangan heran jika takdirnya terasa tak sesuai dengan harapan, karena kita hanya melihat sepotong, sedangkan Allah melihat dengan keseluruhan. Kita hanya tahu sekarang, tetapi Allah tahu hingga keabadian. Di dalam hidup ini, kita bukan dituntut untuk menang, tapi untuk berusaha. Bukan untuk tahu segalanya, tapi untuk berserah. Bukan untuk sempurna, tapi untuk ikhlas dalam keterbatasan kita sebagai hamba. Karena itu, di dalam setiap ujian, dalam setiap luka, dalam setiap rencana yang gagal, marilah kita hadirkan Allah di dalam hati kita. Jangan biarkan dunia yang lemah ini membuat kita berpaling dari Zat yang Maha Kuat. Berjalanlah meski lambat, meski sendiri, meski tak terlihat orang, karena selama arah kita menuju Allah, maka kita sedang berada di jalan yang paling benar, dan Allah tidak akan membiarkan kita sendiri. Ada kalanya kita seperti terseret oleh waktu, terluka oleh keadaan, dan dipatahkan oleh harapan. Namun di setiap langkah yang tertatih itu, ada satu keyakinan yang harus kita genggam erat. Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Berjalan dalam kelelahan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kita masih berusaha. Dalam diam, air mata menjadi saksi betapa kerasnya hati ini mencoba bertahan. Kita mungkin tidak tahu kemana hidup ini mengarah, tetapi selama kita melangkah karena Allah, kita tidak sedang tersesat. Kadang manusia mencari-cari alasan dari apa yang menimpa mereka, padahal takdir bukan untuk dipertanyakan. Takdir bukan teka-teki yang harus diselesaikan, tetapi lintasan yang harus dijalani dengan iman. Kita tidak selalu paham maksud Allah, tetapi bukankah justru disitulah letak keimanan? Jika kita hanya percaya pada apa yang kita pahami, maka itu adalah ilmu. Namun jika kita tetap percaya meski kita tidak memahami, maka itulah iman. Allah tidak menciptakan ujian agar kita tersungkur dan hilang harapan. Ujian hadir agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita tahu bahwa di balik kekuatan yang tampak ada doa yang menghidupkan langkah. Tidak ada langkah yang sia-sia jika dilakukan dalam ketaatan. Bahkan meski tertatih, jika itu menuju Allah, maka itu lebih mulia daripada berlari menuju dunia yang fana. Dunia tidak adil, dan memang tidak akan pernah adil, namun Allah selalu adil. Ketika dunia menutup pintu, Allah membuka langit untuk doa-doa yang tak terdengar oleh manusia. Kita bukan pemilik takdir,
hanya berjalan dalam jalan-jalan yang Allah tetapkan. Maka daripada mengutuk jalan hidup, lebih baik kita minta petunjuk kepada Allah agar langkah kita tetap selalu dalam lindungan Allah. Jika hari ini kita merasa berat, lelah dan ingin berhenti, ingatlah bahwa kadang jalan yang gelap itu justru membawa kita ke cahaya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Iman bukan hanya soal sholat atau puasa, tapi juga bagaimana kita meyakini sesuatu yang belum tampak, termasuk meyakini bahwa jalan hidup ini sedang menuju kebaikan. Takdir seringkali tampak membingungkan. Seorang yang baik bisa jatuh sakit, yang jujur diuji bertubi-tubi, dan yang taat pun tidak selalu hidup nyaman. Namun, semua itu bukan tanda Allah tidak sayang, justru itulah bentuk perhatiannya. Saat kita bertanya, kenapa aku? Biarkan iman menjawab, karena Allah tahu kamu kuat. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk meneguhkan hati bahwa semua ini bukan tanpa makna. Kita mungkin tidak bisa menjelaskan mengapa jalan ini harus kita tempuh, tapi cukup tahu bahwa setiap derita yang kita sabar jalani akan dihitung satu demi satu oleh Allah yang Maha Teliti. Hidup ini bukan teka-teki yang harus dipecahkan, tetapi amanah yang harus dijalani. Tidak harus semua kita mengerti, karena tugas kita bukan memahami semua, tapi taat dan percaya sepenuh jiwa. Kita bisa merancang rencana, tapi Allah tetap yang menentukan jalannya. Maka tenanglah jika jalan hidup kita berbeda dari rencana kita, karena mungkin itu jalan menuju surga yang tidak pernah kita pikirkan. Orang yang paling tenang bukan yang hidupnya paling mudah, tetapi yang paling percaya kepada Allah, karena rasa tenang lahir dari keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya. Ketika satu demi satu harapan tak berjalan sesuai keinginan, maka sabar adalah pakaian yang paling indah yang bisa kita kenakan dalam menghadapi kenyataan. Allah tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah, tetapi Allah menjanjikan bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka jika hari ini terasa berat, bisa jadi hari esok sedang dipersiapkan suatu keindahan yang belum kita lihat. Tidak sedikit dari kita yang jatuh bukan karena lemahnya tubuh, tetapi karena rapuhnya harapan. Maka sabar bukan hanya bertahan, tapi juga mempercayai bahwa setiap luka ada waktunya untuk sembuh. Sabar membuat kita bertahan, dan bertahan dalam ketaatan adalah kemenangan sejati. Karena musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi hawa nafsu yang ingin membuat kita menyerah. Maka berjalanlah meski dengan nafas yang terputus-putus, karena Allah tidak pernah tertidur. Dia melihat semua air mata, mencatat setiap pengorbanan, dan Allah akan membalas lebih dari yang bisa kita bayangkan. Jangan berhenti hanya karena lelah, berhentilah hanya jika memang sudah sampai. Dan selama nafas masih ada, itu berarti perjalanan kita belum selesai. Banyak orang merasa berat bukan karena takdirnya, tapi karena hatinya belum siap menerimanya. Padahal menerima bukan berarti menyerah, tapi sebuah tanda bahwa hati kita tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Menerima takdir bukan berarti kita berhenti berharap, justru kita terus berharap dengan lebih tenang, karena tahu bahwa segala sesuatu sedang dikendalikan oleh Zat yang Maha Mengetahui. Hati yang menerima adalah hati yang damai. Ia tidak gelisah jika rencana gagal, karena ia percaya bahwa rencana Allah jauh lebih indah dari apa yang dibayangkan. Di dalam menerima kita bisa belajar ikhlas. Di dalam ikhlas kita bisa merasakan lapang, dan di dalam kelapangan kita kembali menemukan makna bahwa hidup bukan soal memiliki semua, tapi ridho terhadap apa yang kita miliki. Jangan dikira menerima takdir itu lemah, justru ia adalah kekuatan besar karena butuh keberanian untuk mengalahkan ego dan berkata, "Ya Allah, aku ridho dengan ketentuan-Mu." Kita tidak bisa memilih bagaimana hidup ini berjalan, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya.
dan sikap terbaik seorang hamba adalah tunduk dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita sedang dalam jalan yang sulit tapi tetap taat, maka kita sedang menunjukkan iman yang luar biasa. Jangan takut berjalan sendiri jika langkah kita menuju Allah, karena Allah akan kirimkan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Seringkali kita bertanya, jika Allah mencintai hambanya, kenapa justru mereka diuji paling berat? Tetapi ternyata ujian adalah tanda cinta, bukan bentuk murka. Karena dengan ujian, Allah justru menguatkan kita, bukan melemahkan kita. Bukankah Nabi Ayub diuji dengan sakit yang tak kunjung sembuh? Bukankah Nabi Yusuf dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya? Dan bukankah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sendiri ditolak oleh kaumnya? Tetapi justru karena ujian itu, mereka menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Ujian membuat kita kembali sujud, membuat doa keluar dari lubuk hati terdalam, membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ujian mungkin kita tak pernah mengenal sabar. Tanpa derita mungkin kita tak pernah mengenal makna nikmat. Maka jangan anggap ujian sebagai kutukan, tapi sebagai panggilan dari langit untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan iri pada hidup orang lain yang tampaknya tenang, karena bisa jadi justru ujian kita adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin menyelamatkan kita dari kesesatan. Setiap luka yang meneteskan air mata adalah ladang pahala yang besar jika kita mampu bersabar. Di balik luka yang dalam tersembunyi hikmah yang belum tentu bisa kita lihat saat ini. Mungkin kita pernah disakiti orang yang kita percaya, dikhianati dalam hubungan, atau ditinggalkan di saat paling membutuhkan. Tapi siapa sangka semua itu adalah jalan Allah agar kita bergantung hanya kepada Allah. Allah menghapus satu hal untuk memberi yang lebih baik. Tapi karena kita terlalu fokus pada apa yang hilang, kita menjadi lupa bersiap untuk apa yang akan datang. Di dalam Islam tidak ada luka yang sia-sia. Bahkan duri kecil yang menusuk kaki pun akan menghapus dosa. Maka apalagi luka hati yang besar, pasti ada ganjaran besar menunggu jika kita ikhlas menerimanya. Hikmah tidak selalu datang langsung. Terkadang kita baru mengerti maknanya setelah bertahun-tahun berlalu. Tetapi selama kita meyakini bahwa Allah tidak pernah salah, maka luka pun akan terasa lebih ringan. Biarlah masa lalu menjadi pelajaran, tapi jangan biarkan ia merusak langkah kita hari ini. Karena takdir tidak sedang menghukum kita, tapi sedang merindukan kita. Luka memang menyakitkan, tapi siapa tahu dari luka itu kita justru menemukan tujuan hidup yang selama ini kita cari. Seringkali kita merasa hidup ini terlalu jauh dari harapan. Kita merasa tertinggal, gagal dan tidak akan bisa mengejar lagi. Tetapi perlu diketahui, di sisi Allah tidak ada istilah terlambat. Allah tidak menilai siapa yang lebih dulu sampai, tetapi siapa yang lebih tulus menjalaninya. Bahkan seorang pendosa yang bertaubat di akhir hayatnya bisa lebih mulia dari orang yang terlihat taat, tetapi hatinya kosong. Hidup bukan lomba dengan manusia. Hidup adalah perjalanan kembali kepada Allah. Maka mesti tertatih, asal terus berjalan ke arahnya, kita tetap di jalan yang benar. Bayangkan betapa luas kasih sayang Allah. Jangan pernah menunda untuk berubah, karena Allah tidak butuh waktu panjang untuk mengubah hidup seseorang. Cukup dengan detik keikhlasan, Allah bisa membalikkan seluruh kisah hidup kita. Maka jangan malu kembali kepada Allah meski hidup kita penuh dengan dosa, karena Allah tidak menilai masa lalu kita, tetapi niat kita pada saat ini. Teruslah berjalan meski lambat, meski jatuh bangun, karena yang terus melangkah akan jauh lebih baik dari yang hanya sekedar mengeluh. Dan percayalah, Allah mencintai hambanya yang terus berusaha walaupun langkahnya terputus-putus. Karena di mata Allah, ketulusan lebih utama daripada kecepatan.
Maka tutuplah setiap malam dengan doa dan harapan, dan bukalah setiap pagi dengan keyakinan dan semangat bahwa takdir Allah adalah sebaik-baik ketentuan, meski belum kita fahami hari ini. Wallahu a'lamu bishawab.